teman-teman, ketemu lagi dengan Miss E, kekuatan uang receh. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Rizki lancar dan berkah. Amin. Hari ini Miss E akan melanjutkan saving challenge. Sebelum Miss E melanjutkan saving challenge, mohon dukungannya teman-teman berupa like, komen, dan subscribe. Juga di-share ya teman-teman. Saving challenge Miss E hari ini menabung 50 juta dari pecahan 10.000. Ini teman-teman. Uang 10.000 ini akan kita sulap menjadi 50 juta. Bagaimana caranya teman-teman? Ikuti selalu video Miss E. Oke. Untuk menabung 50 juta ini Miss E membutuhkan beberapa peralatan. Pertama, ini ada amplop. Amplop ini Miss E gunakan untuk meletakkan uangnya atau wadah uangnya teman-teman. Dan jumlahnya ada 100 buah. Kemudian amplop ini itu Miss E kasih nomor teman-teman. Nih, udah ada. Ini angka 10, angka 20 dan angka 30 teman-teman. Di sini untuk angka 10 Miss E menabung 10.000. Untuk angka 20 Miss E menabung 20.000. Untuk angka 30 Miss E menabung 30.000. Jadi sesuai dengan nomornya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kertas tracker. Kertas tracker ini untuk menanda bahwa Miss E sudah menabung. Oke, ini kertas tracker ini berbentuk kotak-kotak ya. Kalau dilihat ini ke samping Miss E ada 5 kolom. Ke bawah ada sekitar 20 baris. Jadi kalau dicotokkan semuanya ada sekitar 100 kotak-kotak kecil ya teman-teman, sesuai dengan jumlah amplop yang kita gunakan. Kemudian kertas tracker ini kita kasih nomor sesuai dengan nomor dari amplop tadi. 10 untuk 10.000, 20 untuk 20.000, 30 untuk 30.000, 40 untuk 40.000 sampai seterusnya nanti teman-teman. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah pensil warna. Fungsi pensil warna ini untuk mewarnai atau mengasih tanda kalau Miss E sudah menabung. Oke. Selanjutnya tentu uangnya dong. Karena yang akan kita tabung uang, bukan yang lain-lainnya, teman-teman. Oke. Seperti biasa, teman-teman, di sini Miss E akan saving challenge sambil bercerita, sharing aja teman-teman, bukan berniat untuk menggurui. Cerita kata kali ini berkisah tentang seseorang yang terkena pinjol atau pinjaman online. Yang mana pinjaman online ini membawa petaka dalam hidupnya. Kan kita sering mendengar pinjol atau pinjaman online. Sebenarnya tujuan mereka kan untuk membantu katanya. Yang mana orang yang lagi kesusahan mereka bantu untuk meminjamkan. Tapi ada saja oknum yang bisa membuat pinjol itu malah menjadi petaka. Ceritanya seperti ini. Ibu Ani ini seorang guru di suatu sekolah. Suatu hari dia butuh uang yang sangat banyak. Sekitar 10 juta, tapi dia tidak punya tabungan karena Ibu Ani ini gajinya cuma sedikit, sekitar 1,2 juta. Ya nggak bisa lah nabung untuk kehidupan sehari-hari aja susah gitu. Kehidupan sehari-harinya itu juga dibantu oleh suaminya gitu. Jadi uang dia dan uang suaminya lah untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dia butuh uang itu mendesak, maka dia mencoba untuk meminjam online atau pinjol. Berhasil. Yang mana pinjol ini katanya itu sangat mudah dengan KTP dan nomor HP saja. Kemudian beberapa bulan berlalu Ibu Ani ini diteror oleh orang pinjol. Katanya hutang Ibu Ani sekian. Ternyata ketika kejadian itu hutang Ibu Ani ini disebutkan sebanyak 50 juta. Padahal dia cuma minjam 10 juta. Dan 40 juta itu ternyata bunganya. Karena katanya Bu Ani ini selalu telat untuk membayar, jadi bunganya membengkak. Karena
terlalu banyak hutang Ibu Ani ini, dia tidak sanggup membayarnya. Maka Bu Ani ini mungkin stres, jadi dimatikannya lah HP-nya. Ternyata oleh si pinjol, HP-nya si Ani ini kan udah disadap gitu. Bahkan nomor kontaknya udah, kalau kita meminjam online itu nomor kontak kita bisa diambil tanpa sepengetahuan kita oleh pinjol gitu. Jadi Ibu Ani ini kan guru, jadi ada nomor orang tua siswa di sana. Maka pinjol ini meneror orang tua siswa juga. Dia mengatakan bahwa ini namanya, ini nomor KTP ini kan foto KTP-nya ada sama dia, ditunjukkan. Dia adalah penipu yang tidak mau membayar hutang. Jadi heboh lah satu sekolah. Ternyata Ibu Ani ini penipu. Jadi guru-guru juga nggak langsung percaya gitu, langsung ditanyakan ke sekolah. Ketika ditanyakan ke sekolah, dan orang kepala sekolah itu memanggil Bu Ani dan meminta penjelasan. Lalu Bu Ani mengatakan bahwa dia meminjam cuma 10 juta dan udah diangsur beberapa kali. Cuman akhir-akhir ini dia nggak bisa bayar karena banyak keperluan gitu. Dan ternyata bunganya membengkak per harinya, bukan per bulan hitungannya. Ternyata bunganya per hari membengkak sehingga menghasilkan 50 juta. Bayangkanlah hutangnya yang 10 juta jadi 50 juta. Jadi yang dibayarkan cuman bunganya baru, belum sampai bunganya aja belum lunas gitu. Jadi ada sekitar 47 juta lagi kata orang pinjolnya. Lalu semua orang tua murid itu yang sudah di WA sama pinjol itu mengkonfirmasi langsung ke kepala sekolah, dan kepala sekolah hanya tidak bisa menjawab, dia hanya diam aja karena dia juga bingung menjelaskan gitu kan, Ibu Ani ini dibilang penipu atau bagaimana. Kemudian karena takut mencemari atau bermasalah nanti di sekolah, maka Ibu Ani ini diistirahatkan, jadi dia tidak kerja atau dirumahkan istilahnya sementara waktu. Kalau dia dirumahkan otomatis gajinya tidak keluar gitu, karena dia bukan PNS gitu, dia cuman guru kontrak gitu. Ternyata bulan depannya Ibu Ani dikeluarkan dari tempat dia mengajar. Kemudian Bu Ani selalu diteror. Dan untuk cerita selanjutnya, kata teman saya itu, Bu Ani ini malah dikejar-kejar sama debt collector itu, malah diteleponin ke orang-orang sekitarnya, dan Bu Ani ini tidak berani keluar rumah. Penyelesaiannya sih saya tidak tanya sama teman saya karena sampai di sana aja dia ceritanya gitu. Bagaimana Bu Ani melunasi hutangnya saya juga nggak tahu. Cuman dia juga dapat cerita sampai di sana, sampai ketika dia udah malu untuk keluar rumah dan malu untuk berhubungan dengan siapa saja gitu. Karena dia udah infonya udah disebar dan dia dibilang penipu gitu. Jadi teman-teman, kita harus hati-hati dengan pinjol. Kalau seandainya tidak terdesak kali, walaupun terdesak, jangan pernah meminjam pinjol. Bukan saya menyalahkan orang berpinjol ya, tapi kadang kita nggak tahu seperti apa sistemnya gitu, apalagi kalau dapat pinjol yang ilegal teman-teman. Mungkin Ibu Ani ini dapat yang ilegal, saya nggak tahu juga. Tapi bagi saya mau ilegal mau legal, saya tetap tidak setuju dengan yang namanya pinjol karena bunganya sangat besar teman-teman. Bahkan kita dibuat malu oleh peneror itu teman-teman. Bayangkanlah dari 10 juta jadi 50 juta, itu sangat besar sekali bunganya teman-teman. Itu namanya zolim namanya tuh. Bahkan saya punya cerita juga teman-teman, saya pernah diteror. Saya nggak tahu nih ini mengatasnamakan aja ya, itu dia mengatasnamakan Shopee gitu. Katanya saya punya saudara yang namanya si B, dia itu punya tagihan pay letter gitu sama Shopee gitu, dan dia bilang kalau temannya ini tidak mau, si B ini tidak mau membayar teman-teman, padahal saya tidak kenal, dan dia bilang tolong sampaikan kepada si B untuk segera membayar. Lalu saya bilang, Pak maaf saya tidak kenal.
Lalu orang tuh mematikan HP-nya. Besok saya ditelepon lagi sampai seminggu. Tetap ditelepon terus seperti itu dengan nomor-nomor yang berbeda dan orang-orang yang juga berbeda. Saya nggak tahu apa itu benar-benar Shopee atau oknum. Dia bilang kalau saya ini daftar dari nomor saudaranya katanya. Saya nggak kenal dengan orang itu gitu. Karena memang teman keluarga saya nggak ada juga yang kena yang pinjol dan nggak ada namanya yang itu gitu. Lalu dia tetap neror saya dan kemudian saya sedikit marah. Pak, saya tidak suka ditelepon seperti ini. Saya tidak kenal orangnya. Kenapa terus mengganggu saya seperti ini? Lalu orangnya mungkin agak takut sedikit kan. Ini sudah mengganggu kenyamanan saya, Pak. Aku akhirnya dia minta maaf, maaf mbak, besok saya nggak telepon lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ditelepon lagi. Saya nggak tahu tuh siapa namanya. Saya lupa juga namanya si apa itu, saya lupa. Yang penting itu bukan, saya nggak kenal, teman saya nggak ada itu, kenalan saya juga nggak ada itu, kata saya. Miss E nggak kenal, nggak ingat lagi namanya, cuma disebutinnya. Dan itu bukan teman Miss E, bukan kenalan Miss E juga, apalagi saudara Miss E gitu. Jadi untuk teman-teman itu sangat berhati-hati karena saya nggak tahu, bisa jadi orang yang nelfon saya itu hanya mengatasnamakan Shopee saja kan. Dia cuman istilahnya nebeng nama, tapi dia ingin memeras sebenarnya gitu. Tapi saya udah bilangin saya kurang nyaman, kata saya gak kenal, kata saya. Sampai saya marah rasanya, cuman masih sopan gitu, masih istilahnya nggak teriak-teriak gitu kan. Cuman dia udah, saya bilang ini udah nggak nyaman pak gitu kan, baru dia nggak mau menghubungi saya lagi gitu. Dikira saya Miss E bodoh apa mau diteror seperti itu. Saya nggak kenal, masa harus mencari orang yang nggak tahu gitu kan. Nah itu ceritanya teman-teman yang Ibu Ani tadi. Saya Miss E juga nggak tahu kelanjutannya karena temen Miss E itu juga nggak ketemu, sampai di sana aja ceritanya yang Miss E dapatkan. Intinya di sini untuk teman-teman diusahakan tidak mengklik apapun di HP yang kita tidak tahu juga, dan tidak meminjam online teman-teman. Makanya disinilah dibutuhkan yang namanya saving atau saving challenge teman-teman. Dengan saving kita bisa menggunakan uang yang ketika tiba-tiba kita butuh. Jadi jangan hanya menghabiskan apa yang dapat hari ini. Intinya sisihkan beberapa persen untuk ditabung. Oke teman-teman, mungkin ceritanya agak panjang ya sedikit ya tentang apa tadi, tentang pinjol tadi teman-teman. Tapi saya kasihan kali tuh dengan teman saya tuh, karena yang Bu Ani itu teman dari teman saya. Dia tuh kehilangan pekerjaannya karena pinjol, dan dia juga tidak berani keluar rumah. Sampai di situ aja. Setelah itu dia blokir semua orang, yang kayaknya teman saya nggak tahu kelanjutan ceritanya gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan saving challenge. Oke, hari ini kita akan menabung sesuai dengan yang sini teman-teman. Ini adalah yang ketiga, itu sebanyak 30, berarti 30.000. Oke, kita ambil uangnya. Ini pas 30.000. Kita ambil amplopnya. Oke, kita masukkan ya teman-teman. Untuk menabung 50 juta dari pecahan 10.000, kelipatan 10.000 ini, Miss E tidak menargetkan waktunya berapa lama. Yang penting kalau bisa secepatnya. Karena kalau ditargetkan nanti takutnya tidak bisa, karena 50 juta ini banyak gitu. Oke, selanjutnya itu kita akan mengasih warna. Aku Miss E sampai sekarang kalau ingat-ingat tentang Bu Ani itu, Miss E sedih sekali. Kenapa lah ada orang yang seperti itu ya? Padahal kan tujuan dia meminjam itu karena butuh, tapi di saat dia butuh malah justru dimanfaatkan seperti itu, sampai dia harus kehilangan pekerjaannya. Ya, kata teman saya itu dia udah dipecat dari tempat kerjanya karena teman saya juga kerja sama beliau. Dan karena itu akan mempengaruhi nama sekolah gitu, karena kan dia seorang guru. Di orang tua siswa juga diteror sama pinjol itu, mengatakan bahwa dia adalah penipu, padahal dia tidak ada berniat untuk menipu, cuman karena bunganya yang terlalu besar jadi dia tidak sanggup untuk membayarnya, sehingga dia istilahnya mendiamkan diri gitu. Tapi ternyata akibatnya fatal. Kasihan sekali teman-teman. Oke, sudah kita warnai. Oke, nih target
50 juta insya Allah. Oke, udah ya. Oke, untuk kedepannya mungkin ya, ini juga pelajaran untuk Miss E. Seperti apapun kita butuh mendesak, jangan sampai kita berurusan dengan pinjol gitu. Karena kita nggak tahu pinjol seperti apa yang benar-benar yang rendah bunganya, yang bilangnya cuma 0,03% lah, tapi nyatanya ya nggak seperti itu gitu, bahkan mencekik gitu. Jadi intinya kita harus punya dana talangan atau dana darurat atau tabungan teman-teman. Oke, untuk hari ini sekian video dari Miss E. Sampai jumpa.